Menekanku dan satu berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Ada rancanganmu bagiku. Ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan sesia sampai akhir hidupku. Kami mengikuti panggilanmu Tuhan. Kami mau setia seperti Engkau setia. Haleluya. Terima kasih buat saat-saat ini di mana kami merenungkan kebangkitan, jaminan kemenangan bagi kami. Haleluya. From glory to greater glory. Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih. Terpujilah nama. Saat kami sebentar berdiam diri merenungkan firman, Roh Kudus, tolong kami semua tak terkecuali hamba, untuk kami mendengar panggilan-Mu, untuk kami mendengar suara-Mu, agar kami mengerti Tuhan maksud-Mu, rancangan bagi hidup kami, sehingga kami tetap berada di pusat kehendak Bapa. Segala hal yang mengganggu konsentrasi kami menolak dalam nama Yesus. Buat kami seperti tertawan kepada firman-Mu, sehingga kami fokus kepada apa yang Engkau kehendaki untuk kami dengar, agar kami menjadi pendengar yang berbahagia, yang bukan mendengar saja, tetapi juga melakukannya. Terima kasih Bapa, urapan rebuh ada di atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat kebangkitan terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Paskah pasti membawa berkah. Saudara jawab, kalau katakan Paskah, saudara jawab pasti membawa berkah. Oke, siap-siap. Paskah pasti membawa berkah. Paskah Pasti membawa berkah. Paskah Pasti membawa berkah. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Bertahun-tahun kita deklarasikan kalau Paskah itu berarti pasti membawa berkah. Dengan iman kita yakini kita menerima berkah yang baru lagi dari Tuhan. Puji Tuhan. Baik, pagi ini saya senang Daniel ada di tengah-tengah kami. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa hari dari kemarin ada pengalaman yang luar biasa. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap berlimpah atasnya. Puji Tuhan buat semua saudara-saudara juga yang setia beribadah berbakti pada pagi hari ini. Anak-anak remaja, tadi Madia menjelang remaja. Ya, puji Tuhan. Baik, nomor spesial dari Bunda Hastin juga, puisi luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Itu bahasa puitis, saudara. Untuk beberapa orang, apa sih maksudnya ke warung, ya beli nasi dan segala macam. Ya, tapi jikalau kita menikmati, ya itulah berkah yang tersedia di hari Paskah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya beri judul Paskah, dari ketakutan menjadi keberanian. Saya sudah bagi ke media. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Paskah
Dari ketakutan menjadi keberanian. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20, mulai ayat yang ke-19 sampai ayat 23, saya akan bacakan. Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20, mulai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Jumat Agung yang lalu, bersama kita dibawa kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita mengerti ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Kita belajar bersama dari pengalaman pribadi Simon dari Kirene, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan itu mengubahkan hidupnya, mengubahkan keluarganya, bahkan berdampak bagi gereja mula-mula. Pengalaman, peristiwa, kisah hidupnya tercatat dan akan diberitakan sampai sejarah gereja. Maranatha, Yesus datang kembali. Saudara-saudara, saya berharap jemaat melihat kembali pemberitaan firman Tuhan dari Jumat lalu. Kami berusaha sedapat mungkin saudara tidak melewati berkat Jumat Agung itu. Ada bisa melihat di YouTube Gesia Ceria. Ada juga secara PowerPoint dibagikan kepada saudara untuk melihat dan belajar bersama-sama. Dan berharap juga saudara membagikan kepada teman-teman saudara atau siapa saja yang saudara rindukan mereka bertobat dan mengalami perjumpaan pribadi seperti Simon dari Kirene itu. Hidupnya terus dibaharui, berdampak bagi gereja dan bagi banyak orang dan bagi kita sampai sekarang ini, dan bahkan bagi sejarah gereja berikutnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Renungkan berkali-kali, bercermin dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jumat Agung disebut begitu agung karena memang sesuatu yang agung yang tidak boleh kita lewati begitu saja. Itu berkat istimewa. Sepertinya kematian itu akhir dari segala sesuatu, tapi bagi Kristus salib, kematian itu awal untuk sesuatu yang agung, yang besar, yang dinyatakan bagi mereka yang percaya. Amin. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi salib adalah kekuatan yang menyelamatkan bagi setiap yang percaya. Begitu. Dan hari ini kita akan belajar bersama di hari ketiga. Hari pertama Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan, dan ini hari ketiga Yesus dibangkitkan. Paskah.
pasti membawa berkah. Tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 itu menggambarkan semua murid-murid ketakutan. Bahkan ketakutannya itu sejak dari Taman Getsemani. Semua bubar. Ketakutannya mereka itu sampai di Bukit Golgota. Bubar semua. Hanya Yohanes penulis Injil ini yang berani dan bersama dengan Bunda Maria datang di bawah kaki Yesus. Kemana Petrus yang menyangkal 3 kali itu? Kemana yang lainnya? Dan rupanya bisa jadi hari Kamis mereka berkumpul, hari Jumat Yesus mati dikasih bukan, hari Sabtu mungkin bisa jadi mereka berkumpul kembali karena ketakutan mempengaruhi mereka. Dan di satu rumah mereka bertemu dan semua pintu terkunci dan mereka dikuasai ketakutan karena orang-orang Yahudi ingin menangkap, mencari mereka karena beritanya Yesus bangkit. Sebabnya mereka berkumpul dicari. Isunya adalah murid-murid mencuri mayat Yesus. Dan itu isu itu sampai saat ini. Sehingga banyak orang tidak percayakan kebangkitan Kristus karena Yesus sebelum mati dia mati suri. Dan kemudian murid-murid yang mencuri Yesus. Itu salah satu teori bahwa Yesus tidak bangkit. Dia tidak pernah mati. Dia dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi kita lihat dari kesaksian semua orang-orang masa itu, benar bahwa Yesus mati dan Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangka. Jikalau saudara mendengar hal-hal, berita-berita, teori-teori yang lain yang tidak yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan catat, saudara, jangan percaya itu. Sekali lagi, jangan percaya itu. Yang mengatakan bahwa Yesus itu diubah wajahnya, Yudas yang mengkhianati itu yang ditangkap, yang kemudian digantung. Banyak teori seperti itu. Dan kepada Yesus itu, Isa Al-Masih itu, diangkat langsung ke surga. Teori-teori itu bukan Injil, itu palsu. Jadi hoax itu sudah ada sejak dahulu. Berita palsu, bohong, itu sudah ada dari sejak dahulu. Dan bapa segala hoax itu adalah setan. Iblis itu bapa segala hoax, bapa segala pendusta. Itu iblis. Saudara, ukurannya adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang saudara dengar, berita-berita, segala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara jangan bimbang. Saudara jangan percaya itu. Karena firman Tuhan ya dan akan ada. Amin. Mungkin saudara tidak bisa mengucapkan, berdalih untuk mengklarifikasi berita-berita itu. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa berdoa agar orang yang memberikan berita-berita hoax dan menyebarkan segala fitnah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, justru mereka bertobat, menemukan kebenaran. Amin. Gitu. Dan hari ini kita akan belajar bersama mengapa kita jadi diam, tidak memberitakan Yesus. Maka kita takut, karena kita beriman percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar bersama. Sesungguhnya Paskah
itu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Slide berikutnya. Yohanes 20 ayat 19 catat tadi. Pada malam hari, pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat, pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tuh dicatat malam pada hari pertama minggu itu, dicatat. Jadi hari pertama itu bukan hari Senin. Hari pertama itu hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sebenarnya Sabtu disebut hari ke-7. Hari pertama itu hari Minggu. Di kalender lihat Mingsen Serakam Jumsa. Singkat begitu ya. Lihat. Betul, itu betul. Hari pertama adalah hari Minggu. Sebabnya kita beribadah ini hari Minggu. Yesus bangkit di hari Minggu. Amin. Paskah. Itu untuk menandakan saudara fokus atau tidak. Paskah. Hari Minggu ini. Malam. Jadi ini hari pertama, ini malam-malam. Mereka kumpul tuh murid-murid. Karena isunya, ya, pagi-pagi kan Yesus bangkit. Dan berita menyebar kemana-mana. Murid-murid Yesus itu yang mencuri Yesus dari kubur. Sebabnya mereka berkumpul, murid-murid Yesus berkumpul satu tempat. Ketakutan mereka. Ya, karena tentara Romawi mengejar mereka, mencari mereka. Ya. Ketika Yesus disalibkan, dunia, murid-murid, ya, seakan itu, ya habis sudah. Ya, sudah bubar. Kalau pemimpin, rajanya sudah mati, ya bubar, berarti kalah. Itu konsep dunia begitu. Kalau pemimpinnya sudah tidak ada, sudah mati, ya sudah, bubar. Harapan mereka ya, mati di kayu salib. Yang tersisa hanyalah ketakutan, kebingungan, kekecewaan. Mereka berkumpul untuk cari aman, mengunci pintu. Namun Paskah mengubah semuanya. Yesus bangkit, mengubah murid yang takut menjadi saksi yang berani. Dan inilah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita hari ini. Saudara, saya ingin mendorong jemaat lewat Paskah hari ini. Jangan izinkan ketakutan apapun, dalam bentuk apapun, menguasai kita. Takut bisa menyerang kita, tetapi dia tidak boleh menang atas hidup kita. Amin. Ya, manusia kita takut, tetapi takut tidak boleh menguasai hidup kita. Paskah hari ini membuktikan bahwa ketakutan itu sudah dikalahkan dan tidak boleh menguasai kita. Hanya Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Sehingga tidak diizinkan ketakutan sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, itu mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar, ketakutan membuat manusia mengunci hidupnya. Sama seperti murid-murid, kunci pintu semua. Orang takut mengunci hidupnya, mengunci berkat Tuhan baginya. Dia mengunci masukan-masukan nasihat, dikunci, dia tenggelam dalam kesendiriannya yang dikuasai ketakutan. Yohanes 20:19, murid-murid mengunci pintu karena takut. Ketakutan selalu membuat manusia bersembunyi, menutup diri, kehilangan keberanian, kehilangan iman. Dengarkan ini saudara-saudara. Ketakutan selalu membuat manusia bersembunyi. Itu dari sejak Taman Eden itu. Ketika Adam kedapatan, ia telah melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Adam buat dosa. Ketika dia tahu bahwa Tuhan datang, dia ketakutan.
bersembunyi, menutup diri, kehilangan keberanian, kehilangan iman. Katakan kiri kanan, jangan takut ya, jangan. Ketakutan juga terjadi pada banyak orang yang percaya hari ini. Apa itu? Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah, takut bersaksi tentang iman, takut menghadapi tekanan dunia. Contohnya, makan. Ya, makan di situ di depan. Suka kan ya? Soto di depan, ya. Pakai ceker, pakai bumbu bebek juga ya. Makan. Saya berharap saudara jangan takut. Sebelum saudara makan, saudara berdoa sebagai kesaksian saudara orang Kristen. Di depan gereja makan soto, berdoa. Amin. Doakan penjual soto itu juga. Juga di sebelah warung ini berdoa. Mau makan apa? Pakai 1, pakai 2, pakai 3. Yos biasa pakai apa? Pak Heri pakai 3 ya di sebelah. Berdoa. Itu sebagai salah satu yang kecil sederhana. Jangan takut bersaksi. Haleluya. Dan jikalau kita dihantar kepada situasi di mana ada orang minta tolong kepada kita, menjelaskan iman kita, seberapa yang kita bisa sampaikan. Dan kalau belum memuaskan orang itu, bawa dia, temuin dia pendeta saya ya, dia akan lebih jelas. Itu lebih baik daripada suruh berkata, saya nggak bisa. Kalau saudara dihentar kepada situasi itu, percayalah, kuasa kebangkitan Tuhan ada di situ. Tantangan hidup yang kita hadapi itu seizin Tuhan, dan Tuhan peduli. Tuhan tidak akan memberikan tantangan melebihi kekuatan kita. Amin. Yes. Jadi percayalah, kuasa kebangkitan Yesus ada di situ. Slide berikut. Ketakutan membuat kita hidup seperti murid yang di ruang terkunci itu. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam ketakutan. Enggak. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dengar, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketakutan itu menghilangkan kekuatan kita. Ketakutan itu melenyapkan kasih dalam diri kita. Ketakutan itu membuat kita jadi kacau, nggak tertib, kacau balau hidup kita. Itu kerjanya ketakutan. Tapi kalau roh yang membangkitkan kekuatan itu roh yang sungguh adalah roh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi lihat kiri kanannya, jangan takut. Saya ingin saudara saling mengingatkan, jangan tenggelam ya dalam suasana yang sejuk ini. Saya mau saudara terjaga. Ini yang pertama dari berkat Paskah. Jangan takut. Ada 365 ayat dalam Alkitab yang memberikan kekuatan terhadap ketakutan. Cukup untuk 1 hari, 1 ayat. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Amin. Haleluya. Yang kedua,
Kebangkitan Kristus menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan. Murid-murid itu takut tuh. Tapi Yesus bangkit. Damai sejahtera hadir di tengah ketakutan. Yohanes 20 ayat 19. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Perhatikan, Yesus tidak mengetok. Yesus langsung hadir di tengah ketakutan mereka. Artinya tidak ada ketakutan manusia yang terlalu gelap bagi Kristus yang sudah bangkit. Dia nggak ketuk pintu itu, langsung datang di tengah mereka. Damai sejahtera bagi. Damai sejahtera bagi. Takut itu melenyapkan damai sejahtera. Jadi kacau tuh. Lemah. Gak ada kasih, gak ada ketertiban. Itu yang terjadi. Jadi hari ini ingatlah selalu, Paskah pasti membawa berkah. Waktu kita ingat Paskah, ingat kebangkitan Yesus, ingatlah bahwa ada damai sejahtera di tengah ketakutan kita. Sudah takut apa? Apapun bentuk ketakutan itu, ada damai sejahtera. Murid-murid melihat, membuka mata mereka dan mendengar. Jadi yang dikerjakan murid-murid cukup buka mata dan dengar. Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Oh saudara, di tengah ketakutan kita, buka mata iman saudara dan dengar. Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Jangan buka mata melihat berbagai yang menakutkan. Jangan buka telinga bagi berita-berita yang menggelisahkan. Buka mata rohani dan dengar. Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Haleluya. 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 Angkat tangan saudara. Buka mata hati saudara, mata iman saudara. Buka telinga saudara, dengarlah. Damai sejahtera bagi. Damai sejahtera bagi. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Saudara, kemarin ini kesaksian saja. Kemarin pulang dari Tambun, Britania, sampai di rumah saya sakit, bukan sakit pinggang, ya, pinggang ke bawah ini. Jadi mungkin karena pantat saya tepus kali ya. Sakit banget. Saya anterin Gempita naik motor ke toko dan pulangnya sakit banget ya. Aduh, sakit banget ya. Saya ingat, ini gara-gara apa? Apakah gara-gara tadi di Britania saya macul sudah. Kan ada tanah, saya macul karena habis panen singkong dan saya nanam kembali batang singkong itu. Ya, saya potong-potong dan saya tanam lagi. Dan itu tanahnya harus digemburkan dulu kan. Jadi saya pancul. Ya. Selama kok begini ya? Gempita nyanyi, entah sengaja atau tidak. Gundul pancul. Maksudnya apa nih Gempita? Gundul macul. Tutup mulut. Oh enggak apa-apa ya, spontan begitu karena sakit pinggangnya lagi macul gitu. Dan saya akhirnya nggak bisa itu duduk ya. Saya untuk duduk untuk ngetik. Aduh, gimana nih? Ini belum selesai persiapan, ini belum final, belum selesai. Ini bagaimana?
Saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Jadi semalaman ya saya menjelang malam saya hanya tiduran dan mengetik sambil tiduran terkurap begitu ya. Untuk berdiri juga susah, saudara, karena ini nahan kan beban, jadi agak nggak enak. Tuhan tolong. Akhirnya ambil tempel koyo. Tempel koyo kan biasanya di ini ya, di kepala, di pundak. Tempel koyo di sini. Bukan di pinggang lah, di ya gitu ya. Nggak apa-apa deh, diketawain lagi sama Gempita. Pak, biasanya tempel koyo tuh di tempel, ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah, dibawa tidur sambil buat siapan ini dan sambil berdoa, damai sejahtera turun. Dan pagi hari saya bisa berdiri, bisa duduk, dan sekarang bisa diri. Nyanyi lagi, besarkan nama-Mu. Sudah. Jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Buka mata iman dan buka telinga. Dengarlah damai sejahtera bagimu. Haleluya. Ketiga yang terakhir, kebangkitan Kristus mengubah murid penakut menjadi saksi yang berani. Perubahan terbesar terjadi pada Petrus. Sebelum kebangkitan, Lukas 12:57, Petrus menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Dia takut itu, dia nyangkal Yesus. Dia memang ikuti Yesus itu, ditangkap ya, di aniaya itu. Dia ikuti, tapi dia takut karena ketakutannya. Dia menyangkal Yesus. Sudah, kalau kita mengikuti Yesus dan dikuasai ketakutan, cepat lambat kita akan menyangkal Yesus. Petrus ikut, dia lihat Yesus ditangkap, dianiaya di persidangan ya, di Raja Herodes. Ikuti itu. Di Pontius Pilatus dia ikuti. Tapi ketika bukan dengan pria, oleh wanita, semuanya yang tanya kepada dia itu wanita-wanita semua, perempuan-perempuan. Kamu muridnya? Oh iya benar, kamu bersama-sama dia sejak Galilea. Petrus menyangka, saudara, kalau kita ikut Yesus, masih membiarkan ketakutan menguasai kita, cepat atau lambat kita akan menyangkal Yesus. Puji Tuhan, Petrus ingat pesan Yesus. Itu karena ada ayam berkokok. Dan film The Passion itu bagus sekali ya. Ketika Petrus dengar itu, dia nengok kepada Yesus dan muka ketemu muka. Yesus memandang dia, dia memandang Yesus. Dan hancurlah hati Petrus. Dia lari dengan tangisan. Bukan tangisan ketakutan itu, tetapi tangisan penyesalan. Karena dia telah menyangkal gurunya 3 kali. Puji Tuhan, wah Petrus segera bertobat. Tapi setelah kebangkitan dan kuasa Roh Kudus mengurapi, Petrus berdiri bersama-sama ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring berkata pada hari Pentakosta, bertobatlah. Dulu Petrus takut kepada seorang hamba perempuan. Sekarang dia berani berbicara kepada ribuan orang. Hasilnya dalam Rasul 2 ayat 41, 3.000 orang bertobat sekali khotbah. Sekarang 3.000 khotbah belum tentu 1 orang bertobat. Petrus berkhotbah dalam rapat Roh Kudus 1 kali, 3.000 orang bertobat. Sekarang belum tentu 3.000 khotbah membuat 1 orang bertobat, karena tidak ada kuasa kebangkitan yang menyertai. Haleluya. Haleluya.
Mari kita bercermin dan belajar bersama dari firman Tuhan ini. Melihat keberadaan kita. Slide berikutnya. Inilah kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah. Itu peristiwa sejarah, tapi bukan hanya peristiwa sejarah. Kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengubahkan manusia. Hari ini gereja menghadapi banyak ketakutan. Sedih ya. Habis Jumat Agung ibadah di Tangerang. Pak Suar tolonglah. Cari tahu itu bantu hukum bagi mereka, bantuan hukum di Tangerang ya. Habis itu ada rumah doa di Tangerang. Habis rumah doa Okumene di Tangerang ya. Habis Jumat Agung selesai dikeroyok oleh tokoh-tokoh agama lain ya. Itu sedih banget ya. Itu tantangan ya. Kita perlu berdoa bagi mereka yang nggak ngerti dan tidak mengenal, belum mengenal Yesus ya. Harus kita percaya wah sesuatu kali semua bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini gereja menghadapi banyak ketakutan. Di rumah dekat arah ke Gembitan Jalan Raya, dari pintu tol Gabus belok ke kiri itu asal di jalan, di bawah kolong jembatan. Gereja yang sudah dapat izin sampai ke gubernur nggak bisa dibangun. Akhirnya mereka beribadah di bawah kolong jembatan tol. Kolong jembatan tol sampai sekarang. Mau alasan apa? Ganggu lingkungan di bawah jembatan tol. Kalau masih saja diganggu, itu karena memang kebencian. Tapi mereka kita bersyukur di sini. Jangan ada hal-hal yang lain yang mencoba menyerang kita dengan berbagai macam ketakutan. Sebab itu biarlah kuasa kebangkitan Kristus ini membangkitkan keberanian kepada kita. Gereja hari ini menghadapi banyak ketakutan, tekanan budaya dunia, penolakan terhadap iman, krisis moral, masa depan yang tidak pasti. Itu terjadi. Tidak ada kepastian. Sudah berapa hari ini perang Iran belum berhenti, dan ancaman perang dunia ketiga di depan mata. Negara-negara lain tetangga kita bensin sudah naik berapa kali lipat ya, dan sudah bisa mendengar tahu berita-berita itu. Tapi hari ini sudah mendengar berita yang penting, hari Paskah Yesus bangkit. Jangan dikuasai ketakutan. Jangan dikuasai ketakutan. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa hal yang menakutkan, yang menggelisahkan itu ada di sekitar kita, terjadi di dunia ini. Tapi jangan biarkan itu menghilangkan damai sejahtera kita. Buka mata, buka telinga, dengar Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Kebangkitan Yesus Kristus berkata bagi gerejanya, jangan takut. Slide berikutnya. Gereja yang percaya pada kebangkitan harus menjadi gereja yang berani. Kubur Yesus bukan hanya kosong. Kubur itu ada titik balik sejarah manusia. Kubur yang kosong berkata dosa sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan, ketakutan sudah dipatahkan untuk itu. Karena Kristus hidup, maka kita bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Haleluya. Gereja itu bukan hanya organisasi, institusi, bukan gedung. Gereja itu adalah saya dan saudara. Gereja yang bangkit, yang percaya pada kebangkitan harus menjadi gereja yang berani. Kubur itu tanda bahwa akhir
cerita manusia itu dikubur, udah berakhir. Tetapi hari Paskah, kubur itu awal untuk sesuatu kemuliaan yang lebih besar sedang Tuhan nyatakan. Amin. Orang dunia kubur itu udah berakhir, entah Yesus sudah mati, sudah selesai. Tapi tidak, ia bangkit. Tanda kemuliaan dari kekristenan itu semakin bercahaya hingga sampai ke ujung bumi, sampai ke kita. Kubur itu bukan akhir, tapi awal untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Slide yang terakhir. Jika Kristus bangkit dan kita percaya untuk hal ini, maka kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Saudara nggak dengar saya? Amin. Jika Kristus bangkit, maka kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Amin. Saudara belum dengar? Jika Kristus bangkit, maka kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Jika Kristus bangkit, maka gereja harus bangkit dalam keberanian. Jika Kristus bangkit, maka dunia harus mendengar Injil. Jika Kristus bangkit, maka dunia harus mendengar berita Injil. Dari kubur yang kosong, lahirlah gereja yang berani. Saudara jangan takut bersaksi. Kalau saudara takut bersaksi, kuasa kebangkitan Yesus belum sungguh-sungguh bekerja dalam saudara. Dan bersaksi bukan hanya hal kita datang kepada orang yang belum percaya lalu kita bersaksi. Bukannya begitu, kita juga berupa hikmat. Saudara bisa bersaksi lewat media sosial saudara. Saksikan Kristus di sana. Instagram, Facebook. Saksikan kemenangan, kesaksian saudara di situ tentang siapa Yesus bagi saudara. Dalam sikat hari-hari di rumah, di tetangga kiri kanan, di sebelah ini kiri kanan, tetanggaku, idolaku, harus begitu. Apa ya? Melalui kesaksian kita hari-hari. Juga di sini yang parkir itu mobil atau motor, kesaksian seperti itu. Pak Tony, saya senang Pak Tony, Pak Tony baik kepada penjaga parkir di situ, orang-orang di situ, satpam di situ. Bahkan ada satu satpam yang ditawarin dia untuk ikut mancing bersama dia. Jadi baik. Kita harus begitu menunjukkan bahwa dari sini ada pancaran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Harus seperti itu. Memang tantangan pasti ada, masalah pasti ada. Sekali lagi, jangan lihat itu. Lihat kuasa kebangkitan Yesus. Kalau lihat itu kita takut, kita patah semangat. Betul itu saudara. Tantangan, masalah, persoalan itu pasti masih ada. Jangan lihat itu terus. Lihat kuasa kebangkitan Yesus yang memberi damai sejahtera. Dan Roh Kudus akan tercurah, memberikan kepada kita hikmat, membuka mata kita melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan, memberikan keberanian kita untuk melangkah, melakukan firman Tuhan yang nyata lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Haleluya. Jangan izinkan ketakutan menguasai kita lagi. Terakhir saya ingin katakan, sumber persoalan masalah dimulai dari rasa takut. Di Taman Eden itu, ketika jatuh dalam dosa, yang pertama dirasakan adalah ketakutan. Jikalau kita menghadapi berbagai persoalan, kunci yang pertama, jangan takut. Berani dan tetap percaya akan kuasa kebangkitan Yesus masih dan sedang bekerja di dalam kita. Dan damai sejahteranya memerintah hati dan pikiran kita. Roh Kudus yang dicurahkan akan menjadi penolong dan penghibur kita
menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Gloria in excelsis Deo.